Kenapa lembaga legislatif wajib mendukung Presiden Joko Widodo? Apa alasannya? Karena sesungguhnya setiap program presiden adalah program negara. Dan setiap personal presiden akan membuat kebijakan sesuai perintah konstitusi. Sebab jika tidak konstitusional, pasti tidak akan mendapatkan dukungan anggaran dari APBN. Karena prosedur pengambilan uang negara tidak bisa serta-merta dilakukan sekehendak hati seorang presiden. Adapun mengenai persoalan kekhawatiran adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang mungkin dapat dilakukan presiden dalam arti melakukan tindak pidana atau kriminalitas lainnya, baik yang berhubungan dengan kebijakan atau personal presiden, sesungguhnya semua itu dapat dihentikan dan diatasi berdasar prosedur hukum tanpa harus melakukan perpecahan secara permanen. Dengan demikian, semua wajib sadar bahwa satu, dibentuknya trias politika dalam demokrasi sama sekali bukan demi tujuan untuk memperlemah pemerintah. Kedua, pemerintah sebagai pelaksana setiap aturan yang dibuat oleh legislatif merupakan lembaga yang legal dan final menurut semua prosedur pemilihan kepala negara yang ada dalam cerita pemilu itu merupakan aturan yang dibuat, disusun dan ditetapkan legislatif. Para penyusun aturan atau legislatif wajib meyakini bahwa aturan yang mereka buat merupakan aturan yang benar dalam arti total demi kebaikan negara. Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa siapapun sosok atau personal presiden pasti terlahir karena produk aturan melalui prosedur yang total direstui dan dibiayai negara. Maka haram hukumnya menurut negara jika ada pihak-pihak yang malah memerankan kebencian, dendam dan permusuhan, apalagi hanya karena ketidakpuasan terhadap kualitas intelektual dan karakter pribadi seorang presiden misalnya. Lebih ironis jika perilaku tersebut malah diperankan oleh para anggota legislatif yang notabene sebagai lembaga pembuat aturan tersebut. Tentu semua pihak, khususnya lembaga legislatif, memiliki kesempatan untuk mengkritik, menguji, bahkan menolak berbagai kebijakan presiden selama sesuai aturan yang berlaku. Sebaliknya, segala kritikan atau aspirasi apapun dan dari siapapun dapat ditolak oleh seorang presiden jika dipahami tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika kita paham logika konstitusi, sangatlah keliru suatu keyakinan atau pemahaman yang melegalkan ketidaksolidan antar lembaga negara, terlebih jika diperankan lembaga tinggi negara. Karena tragedi seperti ini justru akan menyebabkan kedua belah pihak tidak maksimal dalam rangka mengeksplorasi potensi diri masing-masing dan secara otomatis sistematis akan terjadi disfungsi kelembagaan itu sendiri. Dan terakhir, penting untuk dipahami bahwa partai merupakan tiang negara dan tanpa partai negara tidak memiliki legitimasi apapun. Namun besarnya institusi partai total dibutuhkan dana yang besar pula. Tanpa adanya soliditas dengan pemerintah, sulit bagi partai apapun untuk mendapatkan dukungan pendanaan dengan sumber APBN. Karena besarnya dana yang dibutuhkan partai mustahil dapat dipenuhi hanya dengan menggunakan kenceleng iuran warganya saja. Selanjutnya, pemerintah adalah penebus dan pelaksana tunggal janji para aktor partai dalam pemilu. Partai pasti sangat menginginkan pemerintah dapat menjadi penolong dari setiap janji program yang telah disampaikan pada konstituennya. Selain itu, partai pun pasti sadar bahwa ambisi jabatan politik hanya bisa diraih melalui pendekatan terhadap seorang presiden, agar para kadernya dapat menduduki berbagai jabatan di lingkungan kekuasaan. Sebaliknya, eksekutif pun tanpa dukungan legislatif pasti akan berada pada kesulitan besar dalam rangka menjalankan kekuasaannya. Maka biasanya cara presiden dalam rangka menyulitkan dukungan itu dengan memberi keuntungan materi pada orang-orang partai dan mempersilahkan orang-orang partai untuk menduduki sebagian kursi kekuasaan. Kesimpulannya, baik legislatif, yudikatif dan eksekutif wajib bersama-sama mengedepankan kepentingan lembaga negara di atas segalanya.
Ketiganya tidak boleh berjalan tidak seiringan, namun harus saling menguatkan. Kenapa? Karena negara dan konstitusinya sadar, dalam titik tertentu akan ada banyak masalah antara lembaga negara versus rakyatnya. Fakta, ketika negara membutuhkan biaya dan sudah pasti sumbernya dari memeras keringat rakyatnya, maka dalam banyak keadaan rakyat tiba-tiba merasa enggan disebabkan saking beratnya kemiskinan. Namun negara tidak punya pilihan lain kecuali memaksanya. Jika soliditas lembaga inti negara tetap baik, maka dipastikan kepentingan lembaga negara tetap akan menang agar selamat dari kehancuran. Tegasnya, soliditas merupakan strategi satu-satunya demi menjaga kepentingan negara. Hanya dengan soliditas antar lembaga inti negara, negara akan selalu menang meskipun berhadapan dengan lautan perlawanan rakyatnya sendiri yang seringkali merasa tidak puas atas kebijakan para penguasa negara.